Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada yang kemarin. Ini adalah materi yang terakhir, puncak dari sistem pertidaksamaan dua variabel, disebut dengan SPTDV ya. Sebelum saya lanjutkan, mohon jangan lupa klik like, share, and subscribe. Itu gratis, oke ya. Dengan adanya kalian mensubscribe akun Paniam, maka itu artinya kalian mensupport sehingga saya akan terus berkarya dalam belajar matematika bersama dengan kalian. Oke ya. Dengan adanya itu kalian mendapatkan ilmu, Paniam mendapatkan dukungan dari kalian. Oke. Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyusun sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemarin kita sudah membuat dari sistem pertidaksamaan itu menjadi sebuah gambar atau grafik untuk mencari DHP gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini malah kebalikannya. Kalau kemarin sudah diketahui seperti itu, yang sekarang malah sebaliknya, yaitu kita diperoleh atau diketahui DHP-nya, gambar DHP-nya, kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita kali ini saya sudah tuliskan beberapa rumus untuk mempersingkat waktu biar nanti tidak terlalu panjang videonya. Ini sebenarnya yang saya tulis ini adalah materi-materi ketika kalian masih SMP. Nah, itu digunakan untuk SMA. Kita lihat ya. Yang pertama adalah rumus persamaan linear. Nah, maksudnya persamaan linear adalah persamaan garis lurus dari titik ke titik. Anggap aja ini titik A, ini titik B. Berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Rumusnya bagaimana, Mak? Ini rumusnya. Nah, tinggal kalian tulis dulu sebelum video ini saya lanjutkan. Kalian bisa mempause dulu ya, di pause dulu, terus kalian tulis rumusnya gitu ya. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus persamaan kuadrat, sehingga persamaan kuadrat adalah persamaan yang melengkung parabol seperti ini. Untuk rumus persamaan kuadrat ada 3 macam cara, tergantung apa yang diketahui. Nah, ini saya scroll lagi ke bawah lagi ya, biar kelihatan. Ada 3 macam seperti ini nanti. Macam yang pertama, kata kuncinya adalah jika diketahui titik puncak nih, kata kuncinya ada di titik puncak. Jika ada titik puncaknya ini, ya ada titik puncaknya ini, maka dia merupakan rumus yang pertama ini, gitu ya. Serta melalui sebuah titik pada kurva, maksudnya sebuah titik pada kurva, ini contoh pada kurva ini, gitu ya, pada kurva ini kan sudah ada puncaknya, yaitu P, I. Tetapi kita harus mencari titik yang lain. Nah, pada kurva, titik di sini boleh nggak Pak? Tidak boleh karena ini bukan pada kurva, tetapi pada sumbu X. Kalau di sini boleh nggak? Di sini juga tidak boleh karena di luar kurva. Yang dimaksud kurva itu adalah garis yang parabol ini. Nah, ternyata di sini ada titik B. Nah, ini pada kurva. Ini yang kita sebut dengan titik pada kurva. Gitu ya. Kita simbolkan dengan puncaknya PI dan titik pada kurva yang lain adalah X, Y. Sehingga rumusnya seperti ini. Itu ya. Nanti kita langsung praktekkan saja. Saya jelaskan dulu tentang rumusnya. Kemudian rumus ciri khas yang kedua adalah di sini ada kata kuncinya yaitu titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, berpotongan dengan sumbu X. Mana? Ini titik M dan titik N. Ini M,0 dan N,0. Nah, ini M,0 dan N,0. Berpotongan di sumbu X-nya di M,0 dan N,0. Misalnya sini adalah min 6, sini adalah 2, berarti M-nya adalah min 6, N-nya adalah 2 gitu ya. Serta melalui sebuah titik pada kurva B, sama seperti tadi. Pak, semisal titiknya di sini boleh nggak Pak? Boleh, sama aja. Yang penting pada kurva selain pada sumbu X dan sumbu X aja ini, selain sumbu X gitu ya. Karena sumbu X merupakan ciri khas.
Kemudian rumusnya ini ya, jangan lupa tadi rumusnya ini ya. Kemudian pada rumus yang ketiga itu jika tidak diketahui puncaknya juga tidak diketahui potong sumbu X-nya, maka haruslah diketahui ada 3 buah titik sembarang, tetapi 3 buah titik itu pada kurva. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini nanti kalian substitusi ke X dan Y-nya. Ini juga substitusi ke X dan Y. Ini juga substitusi X dan Y. Nanti ada 3 persamaan. Dari 3 persamaan itu kalian kerjakan dengan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV yang pernah kita pelajari pada bab sebelumnya. Gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung eksekusi pada soal. Ini nanti panitia menyiapkan 2 macam soal. Oke ya. Macam soal yang pertama adalah antara kurva dengan garis lurus atau linear. Gitu ya. Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui di sini. Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Tulis ini ya. Diketahui, tulis dulu ya, diketahui pada grafik itu adalah apa? Pada linear. Nah, pada linear atau linear itu titiknya apa saja? Nah, kita lihat nih. Titik yang garis lurus. Seret. Nah, titiknya berapa ini? Min 5,0. Kemudian titik keduanya adalah berapa ini? 0,3. 0,3. Sehingga ini disebut dengan X1, ini disebut dengan Y1, ini disebut dengan X2, ini disebut dengan Y2 gitu ya. Kemudian pada kurva. Nah, pada kurva. Pada kurva apa yang diketahui? Puncaknya diketahui enggak? Tidak ya. Berarti kita lihat potong sumbu X. Nah, ini potong sumbu X-nya diketahui nih. Ada 2 macam ini. Potong sumbu X ya. Potong sumbu X. Siapa saja? Ada min 6,0 dan berapa ini? Min 1,0. Berarti ini disebut dengan M, ini disebut dengan N. Pak, kalau terbalik bagaimana? Terbalik tidak apa-apa. Itu hanya simbol saja. Kemudian diketahui titik lain pada kurva. Nah, yang mana? Kita lihat ini. Kita lihat. Nah, di sini belum nampak ya. Oh, ini. Panem lupa belum memberikan titik yang lain. Nah, Panem kasihkan titik ini aja ya. Titik ini. Masih kelupaan. Anggap aja ini titik di angka berapa ini? Negatif 5,8. Nah, gitu ya. Itu tadi Panem lupa belum membuat titik yang di situ. Serta melalui, saya tulis ini ya, melalui titik berapa itu? Negatif 5,8. Sehingga ini disebut dengan X-nya, ini disebut dengan Y-nya. Oke? Langsung kita jawab. Ditanya dulu. Ditanya adalah SPTDV. Gitu ya. Langsung kita jawab sini. Dijawab. Kita pada garis linear dulu ya. Pada linear rumusnya adalah mana ya? Sebelah sini ya. Y min Y1-nya berapa? 0 ya. 0 per Y2-nya adalah 3 ya. 3 kurangi Y1-nya adalah 0 sama dengan X. X-nya adalah X kurangi X1 kurangi min artinya sama aja dengan plus 5 per X2-nya adalah 0 kurangi min 5 plus 5. Gini ya. Kita sederhanakan yaitu Y per 3 sama dengan X plus 5 per 5. Kita kali ini ke sana
dan yang ini ke sana gitu ya. Berarti 5Y sama dengan 3X plus berapa itu? 15. Biar enak, Y-nya ke sini, 15-nya ke sana. Biar kumpul antara X dan Y. Karena kenapa Pak? 3-nya nggak ke sana 3X-nya? Karena 3X-nya udah positif gitu ya. 3X dikurangi 5Y sama dengan negatif 15. Sehingga diperolehlah 3X min 5Y titik-titik min 15. Nah ini. Kenapa titik-titik Pak? Karena sama dengannya ini nanti akan kita cari nilainya gitu ya. Nah kita lihat ini. Perhatikan ya. Persamaan garis ini tadi, yang lurus ini tadi, persamaannya adalah 3X kurangi 5Y sama dengan negatif 15. Oke ya. Kita lihat titik 00-nya ada di sini, titik 00 ada di sini, 0,0, ini titik O yaitu 0,0 gini ya. Nah kita lihat, pada garis lurus ini arsirannya ada di atasnya garis atau di bawahnya garis. Ternyata arsiran ada di bawahnya garis. Ingat ya, arsiran ada di bawah. Nah tulis bawah, B itu bawah ya, di bawah garis. Sedangkan titik 0,0-nya ada di atas garis atau di bawah garis? Ada di bawah garis juga kan? Ada di bawah garis. Karena kedua hal ini sama, maka kita harus menjawabnya ke arah yang benar. Untuk titik buktinya tadi 0,0 harus benar gitu ya. Kalau letaknya sama, kalau letaknya beda bagaimana Pak? Harus salah gitu ya. Sehingga kita masukkan X-nya ganti 0, 3 kali 0 dikurangi 5 kali 0 titik-titik negatif 15. 3 kali 0 adalah 0, 5 kali 0 adalah 0, 0 kurangi 0 adalah 0. 0 apanya negatif 15? Yang diminta tadi biar benar atau salah nih? Biar benar, berarti harusnya jawabnya adalah lebih dari. Nah, sekarang kita lihat nih, garisnya lurus atau patah-patah? Nah, garisnya lurus Pak, menyambung. Nah, kalau menyambung ada sama dengannya. Set gitu. Berarti taruh pada persamaannya ini. Lebih dari sama dengan. Nah, saatnya nih. Ini jawabannya udah ketemu ini. Kita garis dulu ya, kita kodaki dulu ya. Biar bagus, kita kodak. Kita kodak dulu. Nah, kita kodak dulu ya. Kemudian saatnya kita ke persamaan kurvanya. Nah, kita sekarang ke persamaan kurvanya. Kita kasih pembatas antara yang linear dengan yang kurva biar nggak bentrok gitu ya. Nah, sekarang yang sebelah untuk yang kurva. Tadi melalui potong sumbu X ya, nah, kita tulis rumusnya. Ingat potong sumbu X, rumusnya apa? Y sama dengan A kurung buka X min M dikali X min N gitu ya. Y-nya berapa tadi? Y-nya adalah 8. A-nya belum tahu. X-nya berapa tadi? Negatif 5. Dikurangi M-nya. Kurangi min artinya plus ya. Plus 6. X-nya tadi negatif 5. Kurangi N-nya adalah negatif 1 berarti plus 1 gitu ya. Sehingga diperoleh 8 sama dengan A. Ini berapa ini? Negatif plus 1 ya. Dikali ini berapa? Negatif 4. Berarti 8 sama dengan negatif 4A. Nah gini. Berarti A nilainya, ini kita pindah sana dulu ya. 4A sama dengan 8. Sehingga A sama dengan 8 per 4. A sama dengan 2. Nah, kalau udah ketemu A-nya, maka kita masukkan ke rumusnya lagi. Tetapi X dan Y-nya jangan diubah. Nah, gitu ya. Kita kasih garis pembatas dulu. Nah, gini. Nah, sebelah sini berarti X dan Y-nya jangan diubah ya. Berarti Y sama dengan A-nya adalah 2. X biar X kurangi
min 6 adalah plus 6 kurung buka X plus 1. Nah, ini kita pelangi dulu. Kita pelangi seperti ini. Masih ingat ya SMP ya? Kita pelangi. Diperolehlah Y sama dengan 2 kali X kuadrat plus X plus 6X plus 6. Gitu ya. Diperolehlah Y sama dengan 2 kurung buka X kuadrat plus 7X plus 6. Maka diperolehlah lagi, yaitu ini dipelangi semua, berarti 2X kuadrat. Oh, ini negatif 8 ya, ini negatif ya, mohon maaf, ini negatif. Nah, biar A-nya positif tadi. Berarti ini negatif, negatif, ini negatif, ini juga negatif ya. Negatif 2X kuadrat, negatif 14X, negatif 12. Nah, persamaannya seperti ini, menjadi seperti ini ya. Tetapi ini belum selesai, kita harus membuktikannya. Membuktikannya ke sini. Nah, bentar. Nih, kita lihat nih pada kurva ini ya. Antara arsiran pada kurva dengan titiknya. Kita lihat ini. Kurvanya kan seperti ini. Set, naik, turun ke sini ya. Ternyata dari kurva, ini daerah dalam kurva, yang ini daerah luar kurva gitu ya. Ternyata secara gambar, yang diarsir bagian mana kurva? Luar kurva ya. Nah, kita tulis ini ya. Luar kurva. Luar ya. L itu luar, D itu dalam. Nah, luar kurva yang diarsir. Sedangkan titik 0,0-nya ada di dalam kurva atau di luar kurva? Oh, di luar kurva. Kebetulan sama ya. Di luar kurva. Karena ini sama, maka hasil 0,0-nya harus benar. Masih sama seperti ini. Kita masukkan ya. Kita tulis ulang dulu. Y titik titik negatif 2X kuadrat kurangi 14X kurangi 12. Kita buktikan bahwa 00 itu harus benar. Nah, berarti 0 titik titik negatif 2 kali 0 kuadrat dikurangi 14 kali 0 dikurangi 12. Ini 0 nggak kepake, 0 juga nggak pakai gitu ya. Diperoleh 0 apanya negatif 12 biar benar. Nah, lebih dari. Karena ini tidak putus-putus, maka kasih sama dengan. Nah, gitu. Kita masukkan ke persamaan yang kita buat tadi. Nah, ke sini ya. Tandanya adalah lebih dari sama dengan, sesuai dengan ini. Terus setelah itu kita kasih kotak. Biar kita tahu bahwa itu hasilnya. Biar nggak salah apa ya? Salah melihat nanti. Nah, ini ya. Bentar, saya buat kotakan dulu. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Sistem pertidaksamanya ada dua macam ini. Ini yang kurva, sedangkan ini yang linier. Gitu ya. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Oh, sebelum lanjut ke persamaan kedua, saya kasih cara cepatnya. Cara cepat untuk menentukan persamaan linier. Nah, kita lihat ini. Ini kan sumbu Y, ini kan sumbu E gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Padahal garis lurusnya kan ini, ya kan? Garis lurusnya memotong sumbu. Sumbu apa ini? Sumbu X di angka berapa? Negatif 5. Sedangkan garis lurus memotong sumbu Y di angka berapa ini? 3 ya. Nah, ingat yang memotong sumbu Y jadi X, yang memotong sumbu X jadi Y. Caranya seperti ini. Kita lihat yang motong sumbu Y dulu. Angkanya berapa ini? 3 ya. Kita tulis dulu. 3X gitu ya. Yang motong sumbu X siapa ini? Negatif 5 ya. Karena motong sumbu X, nulisnya ke Y. Berarti negatif 5Y. Sama dengan hasil kali mereka berdua. Antara 3 dengan negatif 5. Adalah negatif 15. Nah, ini caranya cepat kan? Ini seharusnya sudah diajarkan waktu SMP. Ini langsung terbentuk seperti ini. Sama kan? Sama. 3X kurangi 5Y sama dengan negatif 15. Nah, tanpa melalui proses yang panjang seperti ini. Gitu ya. Itu lumayan mempersingkat waktu dengan syarat ini memotong sumbu X dan memotong sumbu
Y. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang kedua. Lumayan, ini nanti bisa jadi videonya bisa sampai 30 menit nanti. Semoga aja bisa lebih cepat. Oke, di sini kalau tadi adalah kurva dengan linear, sekarang adalah kurva dengan kurva. Nah, sekarang kita tulis dulu yang apa yang diketahui. Anggap aja ini kurva yang pertama, ini ya. Ini adalah kurva yang kedua, gitu ya. Nah, kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Pada kurva 1. Nah, kita lihat pada kurva 1 diketahui apa ini? Puncaknya diketahui enggak? Enggak kan? Berarti kita lihat potong sumbu X-nya. Oh, ada nih. Potong sumbu X. Potong sumbu X. Siapa saja? Negatif 4,0 dan siapa itu? 1,0. Sehingga ini sebagai M, ini sebagai N. Dan melalui titik mana ini? Kita lihat pada kurva. Oh, ini ya. Pada kurva 1 ini ya. Negatif 5, negatif 6. Negatif 5, negatif 6. Berarti ini X dan Y. Nah, sekarang kita lihat pada kurva 2. Kita lihat apakah puncaknya diketahui pada kurva 2. Kurva 2 yang ini ya. Nah, ini puncaknya diketahui ini. Puncaknya berapa itu? 2, negatif 9. Berarti ini sebagai P, ini sebagai I. Nah, melalui, pasti harus melalui titik berapa ini pada kurva? Kita lihat selain puncak. Nah, ini berapa ini? 0, negatif 5 ya. 0, negatif 5. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Sudah ketemu semua ini? Nah, tinggal kita kerjakan nih. Ditanya. Yang ditanya apa? SPT DV pada grafik. Sekarang dijawab. Nah, kita kebawahkan dulu. Pada kurva 1 ya. Pada kurva 1. Untuk pada kurva 1, karena rumusnya potong sumbu X, berarti masih sama yang tadi ya. Berarti Y sama dengan A kurung buka X min M kali X min N. Nah gitu. Y-nya berapa? Negatif 6 ya. Negatif 6 sama dengan A-nya belum tahu. X-nya adalah negatif 5 kurangi negatif 4 ya. Plus 4 tutup. Negatif 5 dikurangi N-nya 1. 1. Nah, kita cari nih. Negatif 6 sama dengan A. Ini dapat negatif 1. Ini dapat negatif 6. Dikalikan dapat 6 ya. Berarti negatif 6 sama dengan 6A. A sama dengan negatif 6 per 6. A sama dengan negatif 1. Nah, sudah ketemu kan A-nya? Nah, saatnya kita masukkan ke rumusnya ya. Kita buat garis dulu. Nah, kita masukkan ke rumusnya sini ya. Jangan diubah apa namanya X dan Y-nya. Berarti Y sama dengan A-nya adalah negatif 1. X min di min plus ya. Plus 4. X min 1. Nah, masukkan ya. Berarti Y sama dengan min 1. Kalikan itu pelangi. X kuadrat kurangi X plus 4X. 4 kali min 1 adalah min 4. Nah, kita sederhanakan dulu. Y sama dengan negatif 1 kurung buka X kuadrat plus 3X min 4. Kita pelangi sama luarnya. Diperoleh Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 3X plus 4.
Nah, setelah itu ini kita buat titik-titik ya. Y titik-titik min X kuadrat min 3X plus 4. Nah, kita lihat pada gambar. Ingat, kita lihatnya hanya cukup kurva satu aja ya. Kurva satu ini. Nah, pada kurva satu, ternyata yang diarsir itu di dalamnya cekungan kurva satu atau di luarnya? Di dalamnya ya, Pak. Yang sini tidak terarsir, kita jangan mandang ini terarsir atau enggak. Kita lihat ini, pada kurva ini satu, itu apakah arsirannya di dalamnya atau di luarnya? Jangan melihat yang sini. Kenapa sini tidak terarsir, Pak? Karena kita melihat kurva yang kedua. Jika kurva kedua nggak ada, kan berarti yang diarsir yang di dalam kurva satu gitu loh. Ini tidak terarsir karena terbatasi oleh kurva 2 gitu ya. Jadi mandangnya cukup dalam atau luar gitu aja. Kita lihat nih kurva satu lagi ya. Dari kurva satu ternyata yang terarsir adalah kurva yang bagian dalamnya kurva satu gitu ya. Berarti kita tulis dulu sini. Tadi apa? Dalam ya. Dalam. Nah gitu lagi. Terus kemudian titik 0,0 ada di sini. Nah, titik 0,0 di dalamnya kurva 1 enggak? Di dalam juga kan? Di dalam. Berarti kalau D sama D sama ya, berarti harus benar gitu kan? Nah, kita buat 0,0 hasilnya harus benar. Mari kita buat dulu. 0 titik min 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 ditambah 4. Sehingga diperoleh 0 titik ini 0 nggak kepake, dapatlah 4. Biar benar, tandanya lebih atau kurang? Kurang dari. Lurus atau patah-patah? Lurus ya, pakai sama dengan. Sehingga diperoleh Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X plus 4. Nah, ini kita kasih kotak dulu ya, biar jelas nanti di situ jawaban akhirnya tadi gitu ya. Biar nggak kelupaan. Biasanya kalau tidak dikasih tanda kotak merah seperti ini, nanti kita lupa. Tadi jawabannya yang mana gitu ya. Kalau udah dikotakin gini kan, nanti kita nggak kelupaan ada di mana letaknya yang sudah kita jawab tadi. Oke, sekarang kita buat kurva 2-nya sini ya. Sebelah sini. Kurva 2. Nah, ini kita kasih garis pembatas dulu biar tidak bertumbukan gitu ya. Pada kurva 2 tadi diketahui puncak-puncak tadi rumusnya adalah Y sama dengan A kurung buka X min P tutup kuadrat ditambah Q. Nah, kita masukkan yuk. Mana tadi yang diketahui, Pak Nam juga nggak hafal. Nah, ini ya. Y-nya ini ingat PQ XY. Nah, Y-nya adalah negatif 5. Negatif 5 sama dengan A-nya adalah belum tahu, X-nya adalah 0, dikurangi P-nya adalah 2, dikuadratkan, ditambah Q-nya adalah negatif 9. Oke. Kita ke belakang dulu. Kalau udah ketemu seperti ini, kita kerjakan. Negatif 5 sama dengan A. 0 kurangi 2 adalah min 2, dikuadratkan adalah 4. Kali 4, plus kali min adalah min. Kurangi 9, 9 udah sana dulu. Berarti min 5 ditambah 9 sama dengan 4A. Dapat berapa ini? 4 ya. 4 sama dengan 4A. A sama dengan 4/4. A sama dengan 1. Nah, ada ketemu A-nya. Tinggal kita masukkan aja ini. Kita garis dulu. Set. Nah, nanti biar pulangnya bermanfaat. Kita tulis ini. Ini masih cukup nggak ya? Masih cukup insya Allah. Set. Nah. Rumusnya adalah Y sama dengan A-nya tadi 1 kurung buka. X min P-nya tadi adalah 2 ya. 2 tutup kuadrat plus kali min adalah min 9. Nah, kita jabarkan dulu yang dalam ini. Nah, Y sama dengan 1 kurung buka X kuadrat min 4X plus 4 tutup min 9. Ini kuadratnya jadi seperti ini. Sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 kurangi 9. Diperolehlah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, gini ya. Kemudian saatnya kita buktikan. Nah, buktikan lagi.
Ingat, kita cukup lihat kurva 2. Kurva 2 yang ini ya, ini kurva 2. Yang diarsir di dalamnya kurva 2 atau di luarnya? Ya, di dalamnya ya. Dalam, kita tulis ini dulu, dalam. Sedangkan titik 00 itu di dalamnya kurva 2 atau di luarnya? Di dalam ya. Di dalam ya, berarti ini di dalam lagi. Nah, gitu. Berarti kalau dalam dengan dalam, berarti kan letaknya sama. Kalau letaknya sama, biar apa? Biar benar kan? Biar benar. Nah, kita tulis nih. Tulis ulang tapi masih titik-titik dulu ya. X kuadrat min 4X min 5. Biar benar, berarti 0 titik-titik 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Ini enggak kepake. Dapatlah 0 titik-titik negatif 5. Biar benar lebih atau kurang? Lebih dari ya. Lebih dari karena tidak patah-patah berarti ada sama dengannya. Tulis ini lebih dari sama dengan gitu. Selesai. Yang mana tadi yang ini ya. Nah, ini kita beri tanda biar jelas mana yang hasil, mana yang orek-orekan, dan mana yang proses penghitungan gitu ya. Yang ini. Sudah ketemu, dua hal ini merupakan sistem pertidaksamaan pada kurva dengan kurva gitu ya. Oke, sekian video dari Pak Niam. Mohon dicek ulang jika ada yang salah pada video Pak Niam, mungkin bisa dikomentar melalui WA. Oke ya, bisa dikomentar melalui WA, nanti bisa saya perbaiki melalui deskripsi. Gitu ya. Oke, saya ingatkan lagi kepada kalian, ini rumus-rumusnya ditulis ulang yang rapi. Ini materi SMP, tapi penting buat kalian. Silakan di pause videonya untuk mencatat rumusnya. Oke, gitu ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Itu gratis gitu ya. Kalian bantu channel Pak Niam. Pak Niam membantu kalian belajar. Sekian dari Pak Niam, tetap jaga kesehatan. Jika keluar menggunakan masker, selalu patuhi protokol kesehatan. Gitu, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.